Jadi Oke. klienku ini tadinya generasi sandwich, tapi dia bisa keluar dari generasi sandwich gara-gara dia butuh ditemenin, butuh disemangatin, butuh dampingi terus sampai satu ketika akhirnya Berapa tahun. bulan? Setahun. Satuannya Tahun. tahun. Jadi Lumayan jangan juga ya, Satuannya khawatir. panjang tahun. ya. Satuannya bukan bulan, tahun. Satuannya tahun. Wow. Nah, Pok, Hmm. semalam ini kan gue lagi kumpul-kumpul sama teman-teman gue kan. Hmm. Nah, gue ngobrol-ngobrol gitu sama teman-teman gue. Dan dari obrolan itu gue menyimpulkan Hmm. bahwa ada beberapa orang tua yang menjadikan anaknya itu sebagai investasi di masa tua. Kebayang nggak lo? Anak sebagai investasi ya. Iya. Oh, itu paling enak itu investasinya. Terus gimana? Kok kayak sengsara ya? Gue jadi gini ceritanya. Beberapa temen gue itu orang tuanya itu ada yang sudah tidak bekerja, nggak dapat pensiun juga. Nah, mereka otomatis hari-harinya untuk memenuhi semua kebutuhannya mereka itu ngandelin transferan dari si temen gue ini. Nah, kebayang ya? Nah, terus ada ini ATM special case. Nah. Ya, special case-nya salah satu orang tua dari temen gue itu ada yang hampir tiap minggu. Tiap minggu? Hampir tiap minggu telepon ke anaknya. Oh. Udah dijatah nih 1 bulan. Nggak gitu dikasih, kan? apa dikasih? Gini. Dikasih. Telepon. Tapi kurang. Oh, soalnya ya biasalah kayak. Enak ya. Makanya punya anak banyak ya biar ada jatah dari mana-mana. Terus. Nah, yang jadi bikin pusing temen gue adalah ini udah gue jatah 1 bulan gitu loh. Cuman kok setiap minggu ada aja yang mau untuk modal jalan-jalan sama teman-temannya. Kan biasa ya ibu-ibu zaman sekarang kalau udah pensiun atau bapak-bapak kan ya adalah yang jalan-jalan kemana atau hanya sekedar reuni ke restoran atau apa. Kan tetap butuh modal. Iya, kan? iya. Ngebayar ini itu kadang-kadang juga suka iseng belanja online kayak gitu loh, Po. Oke. Nah, terus, ya kan. Nah, cuman saat temen gue ini nggak bisa transfer ke orang tuanya gitu. Dimarahin. Bukan dimarahin, diambekin, ya kan. Akhirnya kalau lagi kumpul-kumpul cerita curhat, mukanya dia murem, manyun, mulu kayak gitu kan. Jadi kan kayak nggak enak gitu ngobrol gitu kan. Nah, terus sebenarnya enaknya digimanain gitu ya? Betul, karena kan kasus-kasus kayak gini ya. Kalau ini nggak cuma terjadi di temen gue doang, kayaknya gitu kan. Kalau nyokap lo, bokap lo gitu? Untungnya gue bukan. Untungnya ya. Kalau dari gue baca ini ya, orang-orang yang kayak begini, kan teman gue itu udah menikah gitu kan. Jadi dia harus memenuhi kebutuhan, kebutuhan keluarganya sendiri dan juga orang tuanya gitu. Nah, kalau dalam posisi ini kan, kalau menurut referensi ini, dia disebut generasi sandwich. Gitu. Ya, bener nggak sih? Kepencet gitu ya? Kepencet. Itu di tengah-tengah, di pepet kanan kiri. Istilahnya sih bagus, cuman ya sebenarnya kepencet gitu. Nah, sebenarnya ini kalau gue ngeliat ya mereka lah ya, mereka tuh stres gitu loh. Sebenarnya ada solusi nggak sih untuk hal-hal yang kayak gini biar win-win gitu loh? Ya kan pendapatan segitu-gituannya aja nih, ya kan? Mau digimanain itu ya? Betul. Kita hari ini kita panggil aja Pak Melvin Mumpuni. Dia founder dari finansialku.com ya. Untuk mungkin cerita-cerita mungkin Bapak Melvin atau Mas Melvin lah ya. Punya pengalaman klien-klien yang kayak begitu nggak sih? Oh, ada aja klien-klien ya. Ada aja. Gimana ya, tuh? Enak gimana itu? Ya. Kegencet. Oh, kalau kayak gitu memang agak PR ya. Jadi yang pertama harus dilakukan itu si anaknya atau si orangnya itu perlu ngobrol sama keluarganya. Kasih tahu situasinya atau kondisinya itu seperti apa. Ini pemasukannya dia, ini pengeluaran dia, terus ada aspirasinya atau tujuannya ke depan tuh mau apa, itu ceritain semua. Supaya apa? Supaya saling tahu. Nah, kemudian dari situ tak kasih tahu dong, oke, kira-kira ada nggak nih, ini kan masalah keluarga ya, masalah keuangan satu keluarga. Bisa nggak sih kita kayak, yuk sama-sama nambah penghasilan, atau bisa nggak sih sama-sama itu kayak, yuk kita mengurangi pengeluaran dulu deh, gitu. Itu fase 1. Nah, fase kedua, si anaknya ini perlu cari cara untuk nambah penghasilan juga.
Jadi Hmm. selain pekerjaan utama, mungkin dia punya pekerjaan sampingan atau orang-orang bilang side hustle. Apapun itulah, Hmm. pokoknya nambah penghasilan gitu. Nah, ketika penghasilannya sudah tambah, baru tuh yang namanya mulai mengamankan atau mulai menstabilkan kondisi keuangan keluarga. Hmm. Contohnya apa? Contohnya gini, paling enggak yang namanya keluarga tuh harus punya dana darurat. Ya kan, kalau ada keperluan Hmm. mendadak, itu adalah uangnya, nggak usah harus minjem. Terus kalau bisa, kalau memang ada utang ya diberesin, dilunasin. Kemudian Hmm. punya insurance. Mungkin kalau misal awal-awal susah beli asuransi yang swasta, ya nggak apa-apa. Kita start dulu dari yang BPJS Kesehatan deh, punya dulu. Nah, Hmm. nanti kalau memang diperlukan, apakah BPJS Kesehatan ini semua sudah ada, mungkin untuk si anak perlu punya asuransi jiwa, karena satu keluarganya itu bergantungnya sama si anaknya ini, betul kan? Nah, dari situ Hmm. tuh, ketika sudah mulai menstabilkan, nah si anak ini sudah bisa mulai punya tabungan, atau si satu keluarga itu sudah punya dana darurat. Nah, begitu Hmm. kondisi keuangannya sudah mulai stabil, langkah berikutnya adalah ketika keuangannya itu sudah stabil, langkah berikutnya adalah mulai diinvest. Mulai Hmm. invest, ngumpulin modal. Nah, ketika modalnya sudah terbentuk, nah beliin sesuatu aset yang bisa menghasilkan pemasukan. Sesimpel kayak punya franchise deh, atau waralaba, misal waralaba kebab atau waralaba ayam goreng yang di parkiran, eh, apa ya, di minimarket dan lain sebagainya. Atau Garasi. kan kalau di Oh. minimarket modern itu kan Ya, ya, ada ya. ini kan, franchise kebab atau Mm-mm. franchise apa ayam goreng gitu. Nah, hal yang sama itu tuh sebenarnya yang barusan saya sampaikan itu, yang terjadi, yang dari salah satu klien yang aku tangani. Jadi Hmm. Oke. klienku ini tadinya generasi sandwich, tapi dia bisa keluar dari generasi sandwich gara-gara dia punya 4 gerobak kebab. Satu gerobak itu Hmm. menghasilkan pemasukan bersih itu 2,5 juta sampai 3 juta per bulan. Jadi kurang lebih penghasilan 10 juta sampai 12 juta itu dikasih ke orang tuanya. Hmm. Dan dia udah bebas tuh dari generasi sandwich. Orang tuanya hidupnya tetap sejahtera, kemudian dia pun gajinya akhirnya tetap masih bisa dipakai sama si anak ini. Itu seru ya. Hmm. Seru banget. Nah, kalau kalau mendengar begitu tuh Gampang itu ya. kayak gampang banget. Oh iya begini, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, cuman kan untuk memulai langkah awalnya, Hmm. gitu kan. Hmm. Ya kalau mau bikin usaha atau investasi kan nggak mungkin apa langsung gitu kan, dengan Iya, kondisi yang udah kejepit begini gitu iya, loh. iya. Itu gimana tuh Pak? Yes, nah waktu itu yang aku lakukan pertama tuh aku memang mengurai dulu ya, benang kusutnya diurai dulu satu-satu. Ya, Hmm. kita review kondisi keuangannya, kita cek. Namanya tuh Hmm. cek kesehatan keuangan. Nah, itu setelah kita cek, kita tahu, oh ternyata ada beberapa poin yang masih harus diperbaiki. Ternyata income-nya kekecilan, karena pengeluarannya nggak bisa dihemat lagi waktu itu. Ya udah, berarti cari Ah. strategi nambah penghasilan. Nah, kalau udah cari nambah penghasilan tuh ya juga kita bantu explore, kira-kira bisa gini nggak, kira-kira bisa gitu nggak, kira-kira ada opportunity apa, ada kesempatan apa, atau mungkin keahlianmu di bidang apa, dan lain sebagainya kan. Dan itu kan Hmm. memakan waktu berbulan-bulan. Kadang-kadang namanya orang nyoba kan nggak langsung berhasil ya, Betul. faktanya begitu gitu. Orang lamar kerjaan aja kan juga butuh 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 waktu kan, ya kan. Nah, waktu itu Iya. makanya itu butuh waktu, butuh ditemenin, butuh disemangatin, butuh dampingi terus sampai satu ketika akhirnya dia bisa keluar dari generasi sandwich. Tuh, Berapa bulan, Pak? Berapa tahun. bulan? Setahun. Satuannya Setahun. tahun. Jadi Lumayan jangan juga ya, Satuannya khawatir. panjang tahun. ya. Satuannya bukan bulan, tahun. Satuannya tahun. Itu Wow. bisa dua Oke. tiga tahun gitu. Tapi Ya, dalam proses apalagi itu harus, oke, sorry Pak. Dalam proses itu berarti semuanya harus puasa. Orang tuanya puasa, keluarganya puasa, gitu. Bukan puasa, maksudnya Menghem, ini kan tadi Pak Melvin bilang, Mas Melvin bilang, dipetakan. Yang penting mm-mm. dipetakan. Pada saat dipetakan, semua orang menyadari bahwa oke, apa yang dibelanjakan, misalnya tadi kan ada yang bisa dihemat apa enggak gitu kan. Mm-mm. Nah, ini si ibu itu akan melihat bahwa apa yang dibelanjakan sama dia itu udah berlebih misalnya gitu. Gitu ya kan, Pak? Oh, Mas, iya betul, kan? betul, betul, oke, betul. Jadi oke. tidak Yang harus penting berpuasa, itu tapi kita lihat dulu. dipetakan. Betul, Kalau betul. puasa kan berarti nggak ngapa-ngapain kan. Tapi kalau udah dipetakan, dia bisa melihat, oh ini sebenarnya ibu nih atau bapak nih
udah berlebih loh gitu Hmm. belanjanya gitu. Jadi biar mereka mikir juga Oke. gitu. Iya kan Mas ya? Betul, betul, Hmm, betul, hmm, betul, betul. hmm, Jadi prosesnya itu bukan nggak boleh keluar uang untuk ini, nggak gitu. Ya Hmm. udah wajar sewajarnya aja, nggak yang ekstrim ke kanan head on atau yang ngirit banget gitu, nggak. Tetap hidup biasa, tapi kita cari solusinya apa gitu. Enak ya, Mas gitu Melvin, ya. Mas Melvin mungkin jadi pertanyaan saya gini. Ini kan mungkin urusan keuangan keluarga itu kan kayak privacy ya sebenarnya ya. Ya, Ini kan ya, urusan jeroan lah ya gitu kan sebenarnya ya. ya, ya, Tapi dalam kondisi seperti ini kan harus dibuka supaya ya, si orang tua ini mengerti gitu kan. Kalau perlu anak-anak juga suruh. Ini kan literasi keuangan nih. Yang penting kan ya. dia bikin dulu, yang bikin kalau nggak dibikin ya gimana mau nerangin ya kan, hmm. dibikin dulu kan bener kan laporan keuangannya. Ini Mas, saya udah bilang dari 2 tahun lalu untuk bikin laporan keuangan pribadi nggak bikin. Saya bikin. Enggak. Versi saya sendiri, Enggak. saya punya. Masa Lah, saya kasih tahu lo? lah itu kan harus standar dong, bener kan? Kalau versi dia nggak tahu versi dia kayak apa. Gitu. Nah itu harus dibikin, baru kita bisa menelaah lah, menganalisis gitu. Itu bisa nggak sih sebenarnya kayak gitu tuh sebenarnya kayak tabu nggak gitu, membuka kayak begitu tuh ke orang tua. Karena kan punya keluarga sendiri sebagai ada pasangan juga misalnya gitu kan. Berarti kan membuka laporan keuangannya ke orang tua ini kayak tabu apa enggak sih sebenarnya kayak gitu? Dalam beberapa hal mungkin ya, bukan masalah tabu sih, tapi masalahnya Hmm. karena dari kecil itu ada banyak orang tua yang tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya, gitu. Jadi dari kecil nggak semua orang tua itu terbuka dengan anaknya. Contoh Hmm. masalah pacaran, masalah Hmm. seks dan everything, Hmm. itu orang tua Hmm. nggak Hmm. terbiasa Hmm. ngomong, termasuk dalam hal keuangan. Jadi itu bukan masalah Ya. tabu atau nggak tabu, menurutku masalah satu tidak terbiasa dan kedua tidak tahu gimana caranya. Hmm. Jadinya berantem Gitu. aja ya pokoknya. Iya, Jadinya jadi berantem aja langsung pokoknya. emosi. Ya, padahal sebenarnya itu Ah. sebenarnya sesuatu yang bisa diobrolin. Gitu. Sebenarnya bisa diobrolin kok. Iya. Oke. Nah, kalau dia buka laporan keuangannya, nyokapnya atau bokapnya akan tahu. Nih, Bapak, saya udah Overload gitu udah ya. udah overwhelmed nih, gitu. Gitu. Oke. Gimana? Ya, Bisa menarik. tuh. Bisa ya. Heeh. Bisa jadi langkah pertama Langkah lah. pertama. Temen gue kayak gitu Iya. ya. Nah, Gitu. tapi ngomongin tadi kan udah dijelasin ya step 1, step 2, step 3 gitu. Nah, kira-kira generasi sandwich sendiri itu bisa diputus. Gimana tuh mutusnya? Sebenarnya mutusnya nggak dari kita ke atas ya, tapi dari kita ke bawah. Oh, untuk menyelamatkan anaknya kita sendiri ya? Anaknya orang lain juga boleh. Ya artinya dari kita yang memutus itu gitu, memutus rantai bahwa beban anak itu sebagai investasi kan gitu. Iya kan Mas ya? Betul, betul. Itu karena orang tua zaman dulu itu belum menyiapkan masa pensiunnya mereka. Menurutku itu wajar. Kenapa? Coba bayangin deh. Orang tua kita, mungkin teman-teman yang usianya mirip-mirip sama usiaku lah, kita kelahiran tahun 80-an gitu. Ya. Orang tua kita zaman itu waktu masih mudanya ekonominya mungkin belum stabil sekarang kali ya. Mereka masih fase yang bekerja keras, yang penting survive, kita belum tahu tentang masa depan itu kayak apa, produk finansial juga belum banyak, atau produk keuangan juga belum banyak, edukasinya juga belum ada. Itu mungkin nggak kepikiran gitu. Bukan mereka nggak mau, bukan mereka nggak sayang anak, bukan, karena mereka nggak tahu aja. Nah, tapi sekarang kondisinya udah berbeda. Sekarang udah maju. Kita kayak gini aja. Sekarang ada podcast, kemudian ada tentang di media. Informasinya banyak. Nah, sekarang itu jadinya kalau kita lebih aware kan, lebih ngerti. Oh, ternyata tuh kalau dampaknya, kalau misalnya kita nggak nyiapin pensiun dari muda, itu dampaknya nanti kita nyusahin nih ke generasi berikutnya. Padahal generasi berikutnya juga masih ada pengeluaran lainnya, gitu kan. Nah, itu. Gitu. Nah, makanya kalau bisa saya setuju sih, stopnya dari generasinya kita ke bawah nih. Oke, caranya apa? Yuk dari muda kita nyiapin pensiun. Gitu. Dana pensiun, Mas.
Nyiapin Betul. dana pensiun. Dana pensiun bisa disiapkan kalau lu udah bikin laporan keuangan. Oke. Dan standar ya. Iya. Standar ini kalau perlu standar akuntansi internasional kalau perlu saya bilang tekan. Kalau enggak kan nggak bisa. Terusin. Gue terasa diintimidasi nih. Iya, kalau nggak dimarahin di sini nggak puas saya. Terus. Nah, ngomongin masa dana pensiun, Iya. gitu kan ya. Ah. Idealnya itu Disiapkan sejak kapan? betul. Kayak Sejak punya penghasilannya Mas ya? Ya, idealnya. idealnya. Tapi nggak Ya. ada kata terlambat kan? Ya. Gimana? Kalau terlambatnya di mana nih? Kalau terlambat nanti usia pensiunnya nggak se happy kalau menyiapkan dari ini mungkin ya. Maksudnya uang yang disiapin kan jadinya makin terbatas ya. Kalau udah berapa tahun lagi pensiun kan berarti makin terbatas gitu. Tapi ya kenapa enggak aja gitu daripada semakin nggak ada ya. Daripada semakin nggak punya dana pensiun gimana dong? Iya, betul. Itu menurutku sih mungkin ya banyak orang berpikirnya kalau ngatur keuangan tuh butuhnya pengetahuan, knowledge gitu ya. Kalau menurutku sih butuhnya adalah kedewasaan atau kematangan gitu. Jadi karena setiap keputusan kita itu ada konsekuensinya, yaitu konsekuensi pro dan juga cons-nya apa. Ya kalau misal sekarang kita memang belum ada uangnya nih untuk dialokasin buat investasi yang pensiun karena memang income-nya masih belum cukup gede, terus masih ada banyak kebutuhan jangka pendek, nyekolahin anak, ada untuk bayar cicilan KPR dan lain sebagainya. It's fine. That's the current condition. That's the situation. It's okay. Nah kemudian, tapi mau nunda sampai berapa lama? Yuk kita hitung. Makanya setiap orang pasti punya kondisinya berbeda-beda. Kita nggak bisa kayak menjudge, kalau kamu tak nyiapin dari sekarang kamu benar atau kamu salah gitu. Tidak bisa gitu karena setiap orang kondisinya berbeda. Nah makanya itu kayak peranan kita perencana keuangan itu tuh memang memahami situasinya klien kayak apa. Terus yuk kita cariin solusinya apa. Karena setiap orang kondisinya kan beda-beda. Oke. Benar gak sih ya? Betul. Iya. Berarti kalau untuk kayak orang-orang kayak saya nih ya kan, usia 30-an gitu kan. Kebutuhan kan gue nggak bisa jadi ukuran ya gitu ya. Kalau yang udah menikah gitu kan, punya anak ya kan. Ya nyicil rumah, nyicil kendaraan Mungkin gitu kan. makanya. Healing belum loh, healing. Nah, makanya tadi kan Mas Melvin juga bilang, yang penting itu pemetaan dulu. Dicatat dulu. Kalau sudah dicatat, baru kita bisa memetakan bahwa ini bisa ditunda misalnya, healing, ya kan? Jadi kita misahin kan antara kebutuhan sama keinginan. Kalau misalnya memang kebutuhannya mau nggak mau harus dibayar kan? Tapi kalau keinginan, ya mungkin bisa ditunda ya Mas ya. Bisa ditunda mungkin, ada beberapa yang bisa ditunda. Itu kedewasaan itu yang aku bilang. Jadi pilih mana yang mau diduluin gitu. Ya ngobrol aja kan, keluarga suami istri ngobrol gitu kan. Kita maunya kemana, tujuannya mau apa gitu. Nah kalau memang ternyata kebutuhan kita nggak bisa dikurangi, ya ada nggak opsi nambah penghasilan? Oke, kalau penghasilannya nambah, udah uangnya mau dikemana ini? Nah itulah fungsinya peranan financial planner, kan juga planningnya itu sendiri. Tapi yang paling penting menurutku adalah review. Orang-orang itu kebanyakan nggak review. Jadi most of my clients ketika di sesi review dia kaget. Oh ternyata aku bisa ya segini ya. Oh iya dong gitu. Kalau dipandu tiap bulannya kamu bisa. Tapi kalau kamu dilepas ya nggak bisa. Makanya klien-klien juga yang sudah pakai kita punya services, kalau udah nggak pakai, mereka kembali lagi karena apa? Kok dulu sama kamu bisa, sekarang sama jalan sendiri nggak bisa? Ya sama, kayak orang diet gitu, atau sama orang nge-gym sama. Kalau tapi nggak ada yang possible ya? diingetin ya loss. Tapi anyway, possible ya Pak? Maksudnya kalau kitanya mungkin dijagain sama salah satu pasangan, saling menjaga gitu, itu possible ya? Maksudnya jalanin sendiri. Iya, gitu. Possible. Yang penting ada metode yang dijalankan, ya kan? Bahwa membedah itu dan membuka itu makanya. Dan mereview. Selalu mereview. Nah, review itu penting. Sekarang, besarannya berapa sih Mas?
Apa tuh? Apa Besaran itu? dana pensiun idealnya. Kalau Hmm. tabungan kan minimal Oh, 10%. untuk disisihkan ya, atau Betul, yang akan untuk dianggarkan nanti dianggarkan pensiun? untuk dana pensiun gitu loh. Biar kita tidak biar anak kita Mm-mm. enggak jadi generasi sandwich gitu. Oh, itu depend Ah, kayaknya. Gimana? depend. Kalau saya bukan aliran yang persentase gitu sih, karena menurut Oke. gini, kalau satu keluarga, suami istri punya 2 orang anak gitu, total penghasilan suami istri kerja katakanlah 30 atau 40 juta gitu. Ternyata untuk nyiapin pensiunnya sendiri butuh 5 juta, ya berarti 5 per 40, 1/8. Tapi ternyata Hmm. kalau penghasilan suami istrinya itu katakanlah cuma 20 juta, berarti itu sudah seperempatnya. Jadi itu baru nyiapin pensiunnya doang, belum nyiapin uang sekolah anaknya dan lain Hmm. sebagainya. Makanya tidak ada rumusan pasti kalau menurutku ya. Kalau Personal ya. mungkin teorinya Ya. ada, tapi prakteknya nggak gitu. Oke. Personal. Ya itu harus dibuka semua, Mm-mm. harus di-review juga. Itu bahkan bisa dihitungkan sampai ke depan itu dia butuh ini. Karena kan anggapannya lah deh gini, lu dapat gaji misalnya berapa? 20 juta gitu kan, sebulan gitu kan. Mm-mm. Ya kurang lebih kan pas lagi pensiun ngerasanya pengennya 20 juta juga atau mungkin turun lah sedikit gitu Mm-mm. kan. Segitu kan? Iya. Setelah pensiun ya gitu. Nanti ada hitungan nanti deh selama lu proyeksi diperkirakan masa hidup berapa tahun, Mm-mm. nanti ditarik mundur ke sini kira-kira kita bisa per bulan akan Harus menyimpan berapa harus gitu. menyisihkan dapat berapa gitu supaya nanti pada masa pensiun nggak kerja lagi bisa dapat pensiunan dari tabungan kita, dari hasil keringat kita sendiri. Ya. Bukan dari anak. Kalau dapat dari anak ya syukur sih, tapi kan nggak harus menuntut gitu kan ya. Idealnya sih begitu Iya, ya, iya, betul. iya. Ya. Oke. Nah, berarti kalau ngomongin dana pensiun ya kan, yang gue tahu dana pensiun ya sebenarnya kayak produk-produk bank tuh Nggak ada bang. ada BPJS yang ada. BPJS ada. Ya. Kayaknya ada beberapa bank yang punya ini deh untuk simpanan dana pensiun dah. Bukan. Nggak ada. Kalau bang nggak ada. BPJS ya. BPJS kan pak? Mas? Dana pensiun? Ada zaman dulu itu ada beberapa bank yang memasarkan produk namanya dana pensiun lembaga keuangan. Oh, jadi dia kayak Bank. ini ya, perantara ya? Kayak perantara. Ya, maksudnya kayak gue jualin produknya. Ya, ada beberapa bank plat merah juga, bank dari yang BUMN pun juga ada yang bagus di situ. DPLK-nya terkenal banget ada. Oke. Nah, kira-kira enaknya untuk zaman sekarang gitu kan. Udah dananya ketemu angkanya sekian gitu kan. Kira-kira biar ya lebih untung lah dan lebih aman lah. Gimana nih? Udah minta untung, minta aman. Enaknya di mana nyimpennya gitu? Sebenarnya gini ya, menurutku nih, investment itu tuh bukan masalah bukan masukin sekarang, pada tinggal diam, pada nanti tinggal kita lihat panen kayak apa gitu. Enggak. Kalau menurutku adalah tetap perlu dicek, direview. Investmentku bertumbuh enggak? Misal nih, katakanlah kalau anggap aja ini sekarang ini tahun 2020 bulan Maret gitu. Ya kan. Nah, kemudian katakanlah sebelum 2020 30 tahun lalu, misal ada orang yang masih muda kerja nabung buat pensiunnya. Nah, ketika 2020 market crash gimana coba? Ya. Nggak ada jaminan. Itu menurutku itu kenyataannya. Itu kenyataannya seperti itu. Ketika Maret 2020 mungkin kita semua bisa lihat ya IHSG turun semua. Mau simpen dimanapun juga turun. Kondisinya turun. Nah, kalau udah apa yang jamin satu aman dan jangka panjang aman gitu? Nggak ada. Jadi honestly speaking, karena ini logiknya aja gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau kayak tipikalku adalah atau tipikal kami di Finansialku, kita tuh bantu reviewnya tiap bulan untuk make sure ini udah nyampe belum. Kalau sudah situasinya berubah, strateginya berubah dong. Misal kayak orang nyetir. Kalau orang nyetir misal lagi di jalan yang lurus sama jalan yang nanjak atau berkelok-kelok gitu. Ya strategi nyetirnya nggak bisa ngekut terus dong. Diatur dong.
Ya, ya, Cara ya. strateginya gitu. Nah, tapi kalau jalannya lagi lurus sampai lagi enak, ya speed nambah dong. Jangan yang santai-santai dong. Nanti ketika jalannya sudah naik gunung gitu atau berkelok-kelok, speed kurang. Tapi nanti ketika jalannya lurus lagi, speednya tambah lagi. Itu Hmm. navigate. Nah, makanya itu yang berbeda. Jadi emang agak berbeda mungkin dengan teorinya, tapi that's the real. Mas Melvin, kalau Mas Melvin lebih lebih senang, bukan lebih senang, maksudnya lebih menyarankan kita ini masuk ke dana pensiun atau ya kita create sendiri gitu, create sendiri itu untuk dana pensiun kita gitu, create semacam dana pensiun pribadi lah gitu. Oke, Lebih menyarankan kalau yang mana? kalau saya tipikalnya adalah alokasi aset. Nah, sebagian dari alokasi aset itu memang dibelikan ke produk DPLK. Ada, Oke. gitu. Hmm. Tuh, tapi Oke. bukan berarti satu produk doang gitu, enggak. Tapi ada beberapa produk, Ah. namanya kan alokasi alokasi investasinya kita. Misal yang Hmm. diinvestasikan katakanlah untuk pensiun 5 juta. Jadi 5 juta itu Ah. nggak di satu produk, tapi dibagi. Oke. Memang sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Oh, oke. Hmm. Jadi ada yang masuk DPLK juga, ada masuk yang investasi lain mungkin gitu ya. Jadi Ya, diversifikasi juga. Hmm. Oke. ya bahasa In- kerennya diversifikasi. Jadi nggak Oke. nyemplungin di satu DPLK selesai gitu ya, nggak gitu ya Enggak, modelnya ya. enggak, Oke. enggak, Nah, enggak. tadi kan dibilang kondisi kan nggak selalu sama Hmm. gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. kira-kira untuk mereview kita harus, oh kayaknya ini udah waktunya maksudnya ini Ganti. dia diganti gitu kan. Ini harus dimasukin ke Tiap sini nih. bulan tadi katanya. Tiap bulan atau Ya, serius tiap tiap bulan? bulan. Once a month. Misal nih, simpel aja. Mm-mm. Misal aku sebut merek ya. Misal Hmm. salah satu strategi pensiunmu ada beli di sahamnya blue chip, Mm-mm. ya kan? Sahamnya blue chip Hmm. sekarang lagi naik sekali, misal katakanlah lagi naik-naiknya Hmm. gitu. Hmm. Mm-mm. Apa iya mau belinya top up-nya di atas, Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. ya kan? Atau sekarang nih blue chipnya lagi turun-turunnya, apa iya nggak mau di top up? Perusahaannya Hmm. bagus, cuman harganya aja yang lagi katakanlah lagi ada bad news aja gitu. Tapi perusahaan nggak ada masalah, harga turun, kenapa nggak di top up? Ini Misal, berarti apa namanya strateginya ini karena semakin ke sini semakin cepat kan perubahannya ya. Semakin ke sini iya itu kan sekarang lagi perubahan-perubahan di cepat. pasar itu makin cepat. Iya. Jadi kalau Yes. kalau misalnya dulu mungkin setahun sekali, kuartalan masih bisa. Mm-mm. Tapi ini di masa periode sejak pandemi itu makin cepat itu perubahan-perubahan itu. Gitu. Ya, terus kemudian juga di Hmm. track kan. Misal bulan ini bisa nambah berapa? Oke, Mm-mm. misal komitnya bulan ini nambah katakanlah tiap bulan nambahnya komitnya 5 juta rupiah per bulan. It's okay. Hmm. Tiba-tiba ada Hmm. bonus. Katakanlah dapat bonus nih atau dapat job-job gitu, THR. dapat tambahan 10 juta gitu atau berapa gitu. Ah. Terus 10 jutanya ini mau alokasinya gimana? Di review lagi kan. Enaknya masuk mana nih? Hmm. Sekarang ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kan banyak kondisi yang bisa terjadi yang tidak ada di hitungan awal. Karena hitungan awal kan Hmm. mungkin ada beberapa asumsi. Nah, ketika asumsinya itu berubah, kondisinya berubah, ya di adjust. Hmm. Itu rajin jadinya. Berarti emang harus rajin Harus ya. rajin. Kupikir tuh masih boleh 1 tahun sekali gitu kan. Oh ya udah taruh sini dulu, tek gitu kan. Aman-amanan lah kita Aman. ya Nah, kan. itu tadi yang Ntar dibilang Mas Melvin. jatuh Jangan. tempo baru kita pikir lagi ya kan. Kalau review setahun sekali, itu pertanyaan gini, kenapa banyak orang ketika bikin resolusi keuangan banyak banyak nggak kejadian? Karena setahun Ya karena sekali. reviewnya setahun sekali, ya jadi nggak banyak kejadian. Oh, oke. Ya, kerjaan Atau kantor mungkin aja gini, review kan sebulan sekali. Iya atau udah. mungkin gini Mas. Jadi ada review kecil, ada review yang besar mungkin gitu ya. Ada. Maksudnya review itu bukan berarti rubah rencana gitu, enggak. Tapi Nah, kan menghadapi situasi gitu kan. Kayak di kerjaan kan juga gitu. adjustment lah Setiap ya. bulan kita ada review. Hmm. Adjustment kecil perlu tetap ada. Gitu. Kalau Hmm. memang lagi ongoing, lagi bagus, ya sudah ikut jalanin aja lagi. Benar gak sih? Nggak usah Hmm. dirubah-rubah. Tapi kalau misalnya ternyata ada situasi yang berubah, ada kondisi yang berubah, ya di-adjust. Sama Hmm. seperti orang bisnis lah, agile gitu. Gitu. Ya. Jadi agak-agak ini dikondisikan bahwa keuangan kita ini kayak perusahaan gitu. Iya kan? Ya. Iya kan Mas? Oke, Ya? oke, Gitu. oke. Jadi kita ini Ya, pergi ngelinding aja selama hidup nggak punya laporan keuangan. Kalau perusahaan kan punya laporan keuangan ya.
Iya, kurang lebihnya Iya. seperti itu sih. Tapi aku yakin lah kalau misal itu dijalankan, awalnya mungkin sesuatu hal yang baru ya, sesuatu aja hal yang Hmm, baru. Tapi ketika sudah dijalankan dan sudah nyaman, sudah enak, pasti jadi ya. biasanya ya ya udah enjoy aja gitu prosesnya. Gitu. Hmm. Karena memang memulai sesuatu yang nggak pernah dimulai itu emang berat sih ya. Ya, apalagi Curhat kalau dikit lah. kalau ngerasa bahwa nggak butuh-butuh amat deh gue gitu kan. Nyokap gue nggak demanding banget kok Iya. gitu. Apa nunggu nyokap lu demanding gitu kan. Jangan dong, Oh. ya kan. Gue berharapnya dia bisa sendiri nih, Iya, ya iya, kan. tapi Mereka kan berdua bisa sendiri. tapi kan lu juga harus mulai Oh iya supaya dong, ya ya. itu kan rencananya mau mutus itu. Mm-mm. Gitu. Gitu. Gitu, Mas. Oke, ini Sip. kayaknya temen gua kalau gua kasih saran, kayaknya dia panjang ya. Iya, 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 Harus panjang iya. dulu. Datanglah ke financial planner juga bisa ya, Mas ya. Mm-mm. Kalau misalnya dia nggak sanggup Mm-mm. sanggup gitu kan. Dibantuin sama financial planner pasti untuk menelaah itu semua, istilahnya menganalisis, bongkar-bongkar lah itu kan, kayak gitu. Oke, tapi good news-nya generasi sandwich emang bisa diputus. Harusnya bisa. Oke, bukan mustahil ya. Tergantung lu. Teorinya bisa gitu loh. Kan optimis kita ya kan. Tergantung lu ya.